Baik, selamat pagi semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Christian Putra dengan UPM 2478 Mungkin pada video kali ini saya akan melanjutkan dari chapter 7, yaitu kita akan konfigurasi and resource tools and installation public access. Jadi, eh, tujuan dari lab yang kita kerjakan ini adalah kita akan membuat eksternal atau public network, lalu membuat subnet untuk network itu, membuat router agar network project bisa keluar, lalu membuat security group supaya SSL HTTP damping diizinkan. Lalu kita akan membuat key-pair untuk login SSL, lalu kita akan membuat routing IP agar virtual machine ini punya IP public gitu. Lalu kita akan membuat instance lalu melakukan routing. Jadi lalu menguji apakah virtual yang kita buat ini bisa diakses lewat web atau SSH atau juga bisa keluar ke internet atau set keluar. Oke, jadi langkah satu di sini kita bisa seperti biasa kita akan memulai labnya dengan menunggu result template yang telah disediakan. Aduh, review start. Oke. Jadi seperti biasa ya, kita akan menunggu result yang itu di awal agar lab kita lebih lancar ya. Lalu nanti langkah yang kedua kalian bisa dilihat sini. Sebenarnya ini saya pindahkan dulu. Saya tahu artinya dulu, saya pindahkan ke Word, bisa melalui penjelasan mungkin seperti apa. Dikarenakan saya masih kurang banyak belajar bahasa Inggris, jadi saya artikan. Lalu, setelah ini semua sukses, nanti kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu kita akan eh, login sebagai operator satu ya. Nah, di sini poster lagi. Jadi memang agak sedikit lama. Bisa tunggu, mohon maaf jika berisik lagi di kelas. Biar deadline juga kita. Oke, jika simulasi sudah selesai, kita langsung ketikkan atau salin aja source operator satu prediction RC. Karena kita mengejar waktu, kita salin aja. Sudah masuk sebagai operator satu, langsung kita akan membuat external networknya. Ini fungsinya untuk kita kan membuat internet publik gitu, yang namanya nanti provider network, provider data client, data center. Nanti tampilannya akan ada tabel seperti ini, nanti namanya startup, lalu macam-macam dari fill ya. Ini jika sudah lanjut ke empat. Apa fungsi yang tadi kita paling penting ya karena nanti routing IP akan diambil dari network ini agar si instan yang udah kita buat tuh bisa diakses dari luar. Kalau kita akan keempat, kita akan membuat nih subnet. IP-nya sama ya.
Sama. Kita lihat di sini IP-nya, project ID. Oh, kita lihat di sini 254 IP-nya. Kita cek. Oh enggak, emang udah diatur dari awalnya. Sudah dibuat bawaan emang 250, 254. Bisa kita salin aja. Provider data sample pada subnet. Oke, sudah ya. Fungsinya ini kita buat ya tadi subnet untuk external network. Tadi kita bisa lihat di situ ada subnet range, terus tentang IP, kalau gateway-nya berapa, kemudian name server apa, allocation full yang oh DHCP berarti DHCP-nya dimatiin karena ini subnetnya eksternal atau provider. Ya, kenapa penting? Ya, tanpa subnet ini network eksternal belum punya block IP untuk dipakai floating IP. Jadi secara apa ya? Secara spesifik ini nih minta gateway DNS dan application goal yang kita buat tadi. Lalu langkah selanjutnya kita kan ganti user ke developer satu ya. Kalau kita jadi operator kita sebagai developer sebagai jadi fungsinya tuh karena bisa project seperti itu terus security group, KPI, floating IP dan set dibuat dari si si project production. Jadi kita akan membuat router production router satu. Dengan cara OpenStack router ADD subnet production satu. Terus kabel di samping. Lalu fungsinya untuk apa? Ya router ini menjadi penghubung antara network internet project dengan network eksternal provider. Nah, kenapa penting? Kalau instan hanya ada di network internal, dia tidak bisa keluar ke jaringan luar. Jadi router inilah yang menjadi jalur masuknya IP traffic jaringan. Selanjutnya kita akan menghubungkan router ke subnet project. Cara OpenStack router ADD add ya add subnet satu satu subnet satu. Prosesnya memang udah lama. Fungsinya ada langkah ini guna untuk menimbulkan router ke subnet internal project yaitu production subnet satu tadi. Kenapa penting ya? Supaya router tahu kemana telepon dari yang internal harus diarahkan. Jadi tanpa yang kita buat ini router router ada cuma belum terhubung internet gitu hasilnya. Setelah kita buat ya, lalu kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Buat external gateway router. Nah ini dia.
Ini tadi ya. Erupsi untuk sapi. Erupsi untuk sapi. Oke di sini. Akan masuk ke selanjutnya membuat security group. Stock security group atau stock corporate. Stock security group. Stock voting ID data center. Nah, salah nih kayaknya sampai yang lucu. Yang benar. So lanjut aja. Biasanya nge-stop ya. Stock security group production. Nah, fungsinya kita gunakan ini adalah untuk firewall apa ya, keamanan firewall untuk instance ya, gunanya untuk external level. Instance ini tidak otomatis seperti external luar, jadi kita harus buat rules yang mengizinkan akses yang dibutuhkan. Di sini kalau dari lab yang saya baca, dia meminta security group ini isinya untuk SSH. Lalu kita sesuai di sini. Nah, saya TCP 42, TCP 40, CMP. Jika sudah, kita akan lanjut menambahkan role HTTP port 80. Kita buatnya satu ya. Nah, ini port 80. Jadi nanti satu lagi kita akan menambahkan ICMP. Nah, ICMP protokol ini. Sudah, kita akan masuk langkah yang keempat di sini. Kita akan membuat key pair. Jadi itu ada perintahnya.
Fungsinya ya ini apa ya? eh, Seperti remote gitu loh. Untuk apa ya? Untuk menyimpan private key file. Nah, kenapa penting key pair ini dipakai untuk autentikasi SSL ke instance. Jadi nanti kita login VM nggak pakai password lagi, tapi pakai file mesinnya fungsi gitu. Oke, lalu kita akan main oke, sudah ya. Jadi fungsinya untuk mengubah permission file privat agar pemilik itu hanya pemilik misalnya ini saya yang bisa baca terus kita bisa diedit pokoknya. Gunanya ya kenapa penting karena SSL biasanya menolak privat permissionnya terlalu enggak. Jadi CHMOD 600 adalah langkah yang wajib supaya KI bisa diterima dan SSL jadi lebih aman. Jangan langsung ke selanjutnya di sini kita akan buat routing IP. Buat IP public kalau kita akan membuat instance productionnya. Nanti akan dijelaskan ya fungsinya nama itu sebagai namanya produksi 9 image yang relevan web level default untuk produksi satu security production security set group satu lalu KPR production KPR satu. Nah ini lagi dibuat sabar aja. Jadi image itu kayak OS yang kita pakai lalu ukurannya resource-nya virtual machine lalu net ID ini kayak VM ditempatkan di network project dari security group ini firewall VM nya kemarin gitu lalu kayak network center KPR untuk bikin akses kalau nggak lama sabar. Kita akan nunggu terminal akses sampai selesai dulu. Tunggu. Oke, kita lanjut ya. Kita akan mengaitkan floating IP ke instance-nya. Jadi kita ada perintahnya sebelah OpenStack server add OpenStack server create OpenStack add. Ini kan sudah termasuk. Nah ini dia.
Floating IP production server. Itu. Oh, salah. Udah ya. Oh, 154 ini cuma sebagai contoh. Kita lihat IP sebelumnya di sini, IP-nya berapa ya? Lihat IP sebelumnya. Terus 7. Satu sembilan dua satu delapan satu delapan. Allahu Akbar kabira. 8 detik 1 detik 1 Oh, ini ya 17225. Oh dia, oh ini dia. Oh 20 belakangan. 25 20 1 20. Oke, TIP voting kita 120. Kita SS dulu. Lalu kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu tahapan verifikasi HTTP dari Malaysia.
Kita tadi 120. Oke, sudah. Halo. Ya, fungsinya untuk menguji apakah web server pada instansi bisa diakses melalui jaringan publik. Hasil yang diharapkan ya muncul halaman kayak HTML, apa ya, default Apache gitu atau Red Hat. Lalu kita akan SSHI home student 20. Nah, fungsi untuk menguji login SSK ke VM yang kita buat tadi sebagai user cloud. Apa penting ya, kayak Vero ini berfungsi untuk report dua pada security benar. Benar, lalu berarti nanti bisa dipakai untuk koneksi administrasi, lalu benar bisa dikelola dari luar. Bisa ya, sudah masuk ya cloud user. Lalu kita akan verifikasi koneksi keluar dari dalam instance. Kita akan cek ping ya. Nah, bisa masuk ya. Halo, ini bisa masuk. Berarti membuktikan bahwa routing dari laptop internet ke external gateway berjalan baik. Jadi tidak hanya apa inbound akses ya, tapi outbound connectivity juga akses. Jadi outputnya ya ini pin berhasil 3 kali itu packet loss ya. Nah, keluar dari instan berarti kita ya exit aja. Close. Exit. Exit. Untuk SSH, untuk SSH dan kembali lagi ke workstation ya. Lalu kita akan buka Firefox di biasa. Firefox di biasa kita ketik dua titik sudah mantap tampilan ini, kita login seperti biasa, domainnya kita isi satu oh example salah example example developer satu developer bisa ya, kita bisa save aja, lalu pilih project production project, lalu project production. Oke, kita lihat ya sudah masuknya sukses. Atau di sini kita cek pairs-nya, pairs. Lalu kita ngecek, terus compute pairs. Oke, udah. Lalu pastikan production KPR 1 ada ya ini.
Nah, berarti ini hasil yang kita buat tadi sudah muncul. Lalu kita akan menuju floating IPS. Kita buka project, lalu network. Nah, ini network, lalu floating IPS. Nah, di sini kita lihat ya, game kita buat tadi sudah masuk. Ya, ini tandanya sudah terhubung ke production tab 9. Fungsinya ya tadi itu kan ada baik barusan kita buat dengan dipasang ke instant. Lalu kita akan cek security groupnya ke project, lalu network, lalu security group, security group, security group. Lalu kita lihat production check group ini yang kita manage luas ya. Kita cek. Di sini kita lihat ada TCP 22, TCP 80 sama ICMP ya. ICMP. Nah, yang kita buat tadi sudah. Lalu kita lihat routers, kita buka kembali lagi berarti project network lalu routers main. Kita klik interface, pastikan produksi router satu udah ada ya. Klik nama routernya, lalu kita lihat interface. Klik ini berarti nama router. Kita klik interface. Nah, di sini sudah terhubung subnet internal dan gateway eksternal ya. Kita lihat networknya, berarti kita punya project, ya, lalu network lagi. Nah, kita ke kiri ini. Ya, ini, nah di sini ada ya networknya bersifat lalu network bersifat eksternal, server eksternal. Jadi fungsinya untuk memastikan provider network dan subnet sudah sesuai instruksi yang kita buat. Lalu kita akan mengatur topologi, project, network, lalu network topologi kiri. Di sini kita lihat topologi jaringan yang sudah kita buat. Hasilnya seperti ini ya. Maksudnya apa yang melihat hubungan visual antara network, lalu router dan instansi. Ini mungkin router ya. Nah, router aktif, lalu ini ada ini internetnya. Karena iya internet sama instance ya. Ini sudah kira-kira seperti itu. Network dan kurang lebih seperti ini ya. Kita ke instance ya, lanjut ke project, compute, lalu instance. List production server 9 production. Kamera kamu ya? Sama kita. Kita tunggu juga dan Tunggu aja apa? 15 menit yang lalu Tunggu aja. cek hasil penilaian. Kita cek ya, apakah hasilnya merah semua hasil atau tidak. Kita lihat. Kayak Nadia. Kita cek, kita akan ke lab yang telah kita kerjakan ya. Pas berhasil, berarti berhasil ya. Pas kita lihat pas nama JCP pas. Mungkin dari pengertian ini saya kerjakan hasil sama, cuman itu agak lama ya karena bukan salah satu ya kadang kalau nggak bisa dibuka tempat nggak bisa disalin tempel. Nah, berarti pas semua ini berhasil semua ya. Kita kan kita kirim ya.
Ada bilang. Ya. Iya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit fungsinya tiap komponen tadi. Provider data center itu yaitu network eksternal atau public. Jadi berasal provider subnet 172 120 tadi itu subnet dari network eksternal yang berisi IP public. Lalu connection router satu itu router yang menghubungkan subnet project ke external network. Lalu production group itu sebagai virtual untuk install. Nah, rute CP22 itu ya sesuai soal tadi itu yang mengizinkan SSH, lalu mengizinkan HTTP web, lalu role ICMP mengizinkan ping, lalu terus kegiatan untuk kunci SSH ke instance, Dua lalu gitu kan. IP public yang dipasang ke instance yang dipasang agar bisa diakses dari luar. Kalau Provision 19 itu VMN belum termasuk dan untuk uji efektivitasnya. Simpelnya, ini ya diajarkan bagaimana membuat instant overstep dan akses publik. Sebenarnya kuncinya bukan membuat PM ya, tetapi memahami hubungan antar resource ya seperti tadi jaringan router terus dan network gitu. Tadi network eksternal lalu router seperti group firewall lalu KPR seperti IP terus verifikasi HTTP port seperti itu ya. Sudah sukses juga ini semuanya ya latihan. Mungkin cukup saja penjelasan dari saya mengenai lab chapter chapter 7. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.